Hai, balik lagi di Daily Mili. Ini masakan saya sebelumnya. Nanti kalau misalkan belum nonton, silahkan ditonton. Untuk kali ini saya mau bikin cemilan yang berbahan dasar pisang. Yuk kita mulai. Oke, ini dia bahan utamanya. Ada pisang yang sudah kelewat tua, yang kalau dimakan lagi kayaknya udah terlalu lembek ya. Tapi dia bertekstur jauh lebih manis dari sebelumnya. Nah, ini saya kuliti dia. Saya pakai sekitar 3 pisang ya. Kalau misalkan ada pisang, ini tips ya. Kalau misalkan ada pisang yang kira-kira mungkin nggak bakalan cepet habisnya gitu ya di rumah, kalian bisa kuliti sebelum dia sampai agak menua kayak gini. Kalian bisa kuliti dia lalu dibungkus pakai plastic wrap gitu, masukin di freezer dan itu nanti sampai dia itu beku bisa dikeluarin saat kita pengen olah. Misalkan mau diolah jadi jus atau jadi kue atau jadi kayak es krim gitu, atau disebut juga gelato, jadi es krim yang tanpa krim. Jadi dia itu berbahan dasar hanya buah tok. Lalu pisangnya ini saya mash gitu ya, saya lumatkan. Kalau mau misalkan pakai food processor boleh, kalau mau pakai blender juga boleh, tapi saya lebih suka dia masih ada tekstur pisangnya itu yang gede-gede gitu ya. Di sini saya masukkan telur, 1 butir telur sudah cukup. Lalu saya masukkan juga gulanya sekitar 4 sendok makan gitu ya. Oh, sorry, 2 sendok makan. Lalu saya masukin juga vanili, baking powder, dan dilihat aja nanti detailnya seperti apa. Biasanya kalau misalkan saya benar-benar nggak ada cemilan gitu ya, cemilan yang instan yang dibeli, atau mungkin anak saya minta sesuatu yang seperti cake gitu, dibuat dengan cepat daripada saya keluar, kadang-kadang males, lebih baik dibikin aja. Nah, ini cara cara gampangnya gitu ya. Jadi bisa kita bikin, mungkin kita cuma butuh waktu 10 menit udah bisa menikmati cemilan ini. Di sini saya pakai susu UHT gitu yang putih. Kalau misalkan mau pakai susu kental manis nggak apa-apa juga ya. Tinggal ditambahin air 30 ml. Lalu saya pakai butter sekitar 1 sendok teh tapi agak munjung. Kalau misalkan mau diganti pakai margarin boleh juga, nggak apa-apa. Dan diusahakan untuk dicairkan terlebih dahulu. Di sini juga saya pakai selai kacang atau peanut butter. Lalu saya, kalau nggak dipakai juga nggak apa-apa ya. Saya pakai juga coklat bubuk. Jadi kue ini gampang ya, gampangnya itu karena kita tinggal aduk gitu aja, nggak pakai aturan baku yang harus telurnya dikocok sampai mengembang, sampai ini sampai itu, enggak. Aduk aja, 1 kali masuk, 1 kali aduk, lalu kita kita langsung masukin ke microwave begitu. Jadi gampang. Oke, ini udah selesai. Sekarang saya aduk sebentar untuk bikin dia rapi di pinggirannya karena sebentar lagi saya mau masukin ke dalam cup. Ini dia, saya pakai gelas cangkir gitu ya, cangkir keramik yang bisa dimasukin ke microwave. Lalu saya pakai juga gelas kertas gitu ya, yang untuk kopi biasanya gitu, untuk yang dispensable gitu. Lalu sebelumnya saya olesi juga pakai butter supaya dia itu nggak nempel. Oke, ini langsung saya masukin ke cupnya. Saya masukin sedikit dulu ya, sepertiganya dulu. Lalu
sepertiganya lagi di cup yang lain, dan nanti saya pakein pasta coklat. Nah, pasta coklatnya itu terserah merek apa aja, jenis apa aja, atau kalau ada coklat batangan, coklat kompon coklat gitu, itu boleh juga. Tapi di sini saya pakai coki-coki karena kebetulan anak saya lagi ada cemilannya coki-coki juga. Saya masukin di sini. Dan untuk menutupinya saya masukin sisa adonan yang ada sampai dia itu habis ya untuk 2 cup ini. Dan setelah semua adonan masuk, sekarang saya siapkan microwave-nya. Di sini saya masukkan ke microwave itu selama kurang lebih 7 menit gitu ya, 7 menit. Dan kalau misalkan setiap microwave itu kan kadang-kadang beda-beda ya. Jadi ada yang mungkin 5 menit udah mateng, atau mungkin butuh lebih lama dari saya, dan itu diiniin aja, diimbangi aja dengan milik microwave kalian. Nah, gimana caranya kita tahu kalau dia itu udah mateng? Kita lihat aja, atau boleh juga ditusuk pakai tusuk sate gitu ya. Itu dilihat apakah masih nempel atau enggak. Pada dasarnya sama aja ketika kita sedang mengukus atau mengoven, mengebake cake gitu. Nah, ini jangan kaget ya kalau misalkan kita lagi masak, bikin cake atau bikin yang berbahan telur. Di microwave itu dia agak naiknya menjulang tinggi gitu ya, tapi ketika dia dikeluarin atau atau pemanasnya itu berhenti, dia akan nyusut lagi. Dan ini selesai. Sekarang saya mau siapin untuk anak saya. Saya siapinnya kadang-kadang begini aja, polos, nggak pakai topping, dan kadang-kadang saya pakai juga topping lainnya. Dan sekarang saya pakai topping yang ada di rumah aja. Ini dia toppingnya, tadi saya bikin dari pisang yang matang tadi ya. Pisang saya hancurin dan saya tambahkan sedikit peanut butter atau selai kacang. Oke, ini udah selesai dan tinggal dikasih ke anak saya. Semoga resepnya bermanfaat. Silahkan dicoba resepnya di rumah. Semoga resepnya bermanfaat. Tonton juga video-video lainnya dan di-share jangan lupa resep ini dan videonya. Jangan lupa juga di-subscribe, di-like, di-komen, dan ditekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi di YouTube kalian. Terima kasih telah menonton. Thanks for watching. Assalamualaikum.